Selamat datang kembali di kanal cerita yang tak sekadar menggugah rasa, tapi juga mengaduk batinmu dalam diam. Malam ini kita akan menelusuri jejak-jejak rahasia di balik kehidupan seorang wanita yang diam-diam menjadi pusat perhatian 3 pemuda kampungnya. Bukan karena ia memamerkan kecantikannya, tapi karena ia menyembunyikan gairah yang justru mengundang. Inilah kisah tentang Bu Indah, janda berusia 45 tahun yang tak pernah mengira kehadirannya mampu menggoyahkan hati 3 lelaki muda dan membawa mereka ke dalam dunia yang tak pernah mereka bayangkan. Kampung itu kecil, tenang, dan terletak tak jauh dari kota. Rumah-rumahnya rapat tapi bersih. Jalan setapak dipenuhi suara langkah anak-anak dan obrolan ibu-ibu yang tak pernah lelah membahas siapa, beli apa dan siapa, pergi dengan siapa. Di kampung itulah Randy, Doni, dan Gemma tumbuh. 3 pemuda dengan karakter yang berbeda, tapi satu semangat aktif di kegiatan pemuda. Randy, 22 tahun, anak sulung yang pendiam tapi penuh pemikiran. Ia suka menulis puisi diam-diam di balik layar ponselnya, membiarkan kata-kata menjadi tempat ia mencurahkan rasa. Doni, 24 tahun, mahasiswa jurusan desain, pandai merangkai visual, dan tak kalah lihai merangkai kata. Penuh percaya diri, pembawaan santai, dan selalu tahu bagaimana mencairkan suasana. Gemma, 22 tahun, si atletis yang tak bisa diam, sering ikut lomba voli antar kampung dan menjadi penyemangat setiap kegiatan. Sifatnya terbuka, ceplas-ceplos, tapi hatinya lembut. Mereka bertiga menjadi pengurus Karang Taruna di kampung, sering terlibat dalam kegiatan sosial dan acara warga. Dan di tengah kegiatan mereka, ada satu sosok wanita yang selalu membuat ketiganya lebih semangat. Bu Indah. Bu Indah adalah ketua PKK kampung. Di usianya yang ke-45, ia masih tampak menawan. Kulitnya bersih, tubuhnya terawat, dan aroma tubuhnya selalu membuat siapapun yang mendekat ingin lebih lama berada di dekatnya. Parfum lembut, beraroma bunga segar, dicampur aroma sabun yang menenangkan. Ia adalah janda 1 anak. Suaminya meninggal 5 tahun lalu karena sakit, dan anak semata wayangnya kini merantau di luar kota. Bu Indah tinggal sendirian di rumahnya yang asri, bersih, dan penuh warna pastel yang menyejukkan mata. Rumah itu sering menjadi tempat rapat kecil antara dirinya dan para pemuda, termasuk Randy, Doni, dan Gemma. Suatu hari, dalam rapat PKK bersama pemuda, Bu Indah mengumumkan bahwa akan diadakan lomba memasak antar RT sebagai ketua panitia. Ia meminta bantuan dari 3 pemuda itu, dari desain backdrop, pengaturan logistik, hingga distribusi alat lomba. Mereka bertiga tentu saja mengangguk cepat, bukan hanya karena ingin membantu, tapi karena ada alasan yang lebih dalam. Sebuah rasa yang mulai tumbuh pelan-pelan sejak mereka sering berkunjung ke rumah Bu Indah. Di sudut hati mereka masing-masing, mereka tahu Bu Indah bukan sekadar wanita. Ia adalah kehangatan, kelembutan, dan sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Sesuatu yang menggairahkan. Dan cerita ini dimulai dari sebuah malam hujan. Ketika Doni datang ke rumah Bu Indah, hanya berdua. Hujan turun sejak sore. Rintiknya seperti menari di atas genting, menciptakan irama yang menenangkan, tapi juga membuat malam terasa lebih panjang. Doni menatap layar ponselnya. Ada pesan dari Bu Indah. Doni, kamu bisa datang sekarang. Ibu butuh bantu desain backdrop buat panggung lomba. Bawa laptop ya, sekarang aja ya, biar selesai sebelum akhir minggu. Tanpa berpikir panjang, Doni langsung merapikan tasnya dan berangkat. Meski langit menggelap dan udara terasa dingin, ada sesuatu di dalam dadanya yang justru terasa hangat, entah karena tugas yang menantinya atau karena sosok yang akan ia temui malam ini. Rumah Bu Indah selalu tampak nyaman,
Bahkan dalam hujan, lampu temaram di teras menyala kekuningan, menyambut Doni yang baru turun dari motornya sambil menggoyang-goyangkan jaket agar air hujan tak terbawa masuk. Pintu terbuka dan di baliknya Bu Indah berdiri mengenakan dress rumahan warna hijau lembut. Rambutnya dikunci rendah, wajahnya bersih tanpa make up berlebihan. Aduh, hujannya makin deras. Ya, masuk Don, ucapnya ramah sambil mengambil handuk kecil dan menyodorkannya. Kamu pasti kedinginan. Doni tersenyum. Sedikit Bu, tapi sekarang udah hangat. Mereka masuk ke ruang tamu. Aroma pandan dan kayu manis memenuhi ruangan. Rupanya Bu Indah baru selesai membuat wedang jahe. Minum dulu sebelum mulai, katanya sambil meletakkan cangkir di hadapan. Doni, biar badan gak masuk angin. Doni mengangguk. Ia menyalakan laptop dan membuka desain awal yang sudah ia buat. Mereka duduk bersebelahan. Bu Indah mencondongkan tubuhnya, matanya menatap layar laptop sambil sesekali memberi masukan. Suaranya lembut, namun ada sesuatu dalam napasnya yang terasa dekat, terlalu dekat. Kalau bagian pinggir ini dikasih corak batik, bagus nggak Bu? Tanya Doni. Bu Indah mengangguk pelan. Bagus? Oh, tapi coba ini. Ya, tangannya meraih mouse, tapi tanpa sengaja menyentuh tangan Doni. Sentuhan singkat itu membuat keduanya terdiam sepersekian detik. Doni menoleh perlahan. Wajah Bu Indah begitu dekat, mata mereka bertemu. Ada keheningan yang tak biasa. Bu Indah tersenyum tipis, seperti menertawakan kekakuan itu. Lalu ia berbisik pelan, menggoda. Hayo, Doni, jangan nakal. Ibu gak sengaja. Ucapan itu ringan, tapi entah kenapa membuat jantung Doni berdetak tak karuan. Dan saat itulah, seolah alam ikut bermain listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap, hanya cahaya dari lilin aromaterapi di sudut ruangan yang tetap menyala redup. Astaga, astaga, Bu Indah berteriak kecil, lalu tanpa pikir ia meraih lengan Doni dan memeluknya. Ibu takut petir. Sejak dulu, ucapnya pelan. Suaranya bergetar, entah karena ketakutan atau sesuatu yang lain. Doni balas memeluk. Ia bisa merasakan tubuh Bu Indah yang hangat. Aroma tubuhnya lebih kuat dalam gelap. Hembusan napasnya menyentuh leher Doni, membuatnya menelan ludah pelan-pelan. Tak ada suara, hanya detak jantung yang makin nyaring. Bu Indah perlahan mengangkat wajahnya, menatap Doni dalam cahaya samar. Doni, bisiknya. Doni tak menjawab. Tangannya terangkat, menyentuh pipi Bu Indah, lalu berpindah ke leher. Lembut, perlahan, seolah menyusuri peta yang sudah lama ingin ia jelajahi. Bu Indah menutup matanya, membiarkan, lalu bibir mereka bersentuhan, ragu pada awalnya, tapi segera berubah menjadi lembut dan dalam. Bukan karena nafsu semata, tapi karena rindu yang tak pernah mereka tahu berasal dari mana. Di antara redup cahaya dan aroma jahe yang mengambang, tubuh mereka menyatu seperti bisikan hujan yang jatuh ke bumi diam-diam. Tapi tak terelakkan, tangan Doni menyusuri punggung Bu Indah seperti membaca kisah yang tak pernah ditulis. Sementara napas Bu Indah menghangatkan malam, menjadikannya lebih dari sekadar dingin yang harus diusir. Tubuh mereka berbicara dalam bahasa yang hanya mereka berdua mengerti. Gerakan yang lembut, pelukan yang menenangkan, dan ciuman yang membuat waktu berhenti. Tak ada suara selain hujan di luar jendela dan desah halus yang tertahan di tenggorokan. Dan saat malam menelan semua keraguan, keduanya menemukan pelukan yang lebih dari sekadar kehangatan. Itu adalah penerimaan. Beberapa menit kemudian, mereka duduk diam di sofa. Doni memandangi wajah Bu Indah yang bersandar di bahunya. Rambutnya berantakan, tapi justru terasa begitu nyata. Ibu, nggak menyesal? Tanya Doni pelan. Bu Indah tak menjawab langsung.
Ia hanya menghela napas dan berkata, hidup terlalu singkat untuk menyesali sesuatu yang membuat kita merasa hidup. 3 Rendi dan pagi yang sunyi. Pagi itu tenang, langit berwarna biru pucat dan embun masih menggantung di ujung daun-daun mangga di halaman rumah Bu Indah. Rendi datang bukan karena ada undangan resmi. Ia hanya mengantar spanduk lomba yang sudah dicetak. Bu Indah bilang, boleh diantar pagi-pagi saat belum terlalu sibuk. Ia membawa spanduk dalam gulungan besar, mengenakan hoodie abu-abu dan celana training. Wajahnya tampak segar, meski matanya seperti menyimpan sesuatu yang belum sempat diucapkan. Pintu rumah Bu Indah terbuka begitu ia mengetuk. Rendi, pagi banget. Masuk dulu, ya. Ibu baru nyeduh teh, ucap Bu Indah, mengenakan daster putih bersih dengan corak biru muda. Rambutnya masih setengah basah, aroma sampo dan sabun masih melekat di udara. Maaf ya Bu, pagi-pagi ganggu, ucap Rendi canggung. Enggak ganggu, justru enak. Suasana masih sepi, balas Bu Indah sambil tersenyum, lalu membimbingnya ke ruang tamu. Mereka duduk berdua. Meja dipenuhi beberapa peralatan lomba. Sambil membuka gulungan spanduk, Rendi melirik sekilas. Leher Bu Indah tampak basah. Tetesan kecil air jatuh dari ujung rambutnya, menyusuri kulitnya yang bersih dan putih. Rendi berusaha mengalihkan pandangan, tapi hatinya tidak bisa. Ia menyodorkan spanduk, tapi tangannya gemetar sedikit. Entah karena gugup atau karena pagi ini terasa terlalu sunyi untuk dua hati yang saling diam. Bu Indah memperhatikan gulungan itu, lalu mengangguk puas. Bagus, kamu telaten banget ya. Rendi hanya tersenyum, diam, tapi matanya bicara. Dan Bu Indah bisa melihatnya, bisa merasakannya. Kenapa, Ren? Tanyanya pelan. Bu Indah, boleh aku tanya sesuatu? Tanya apa? Kenapa ibu selalu kelihatan tenang? Suara Rendi hampir seperti bisikan. Apa nggak pernah merasa kesepian? Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti kabut tipis di pagi hari yang belum siap menghilang. Bu Indah terdiam sejenak, lalu ia menatap Rendi dalam hangat. Kesepian itu bukan soal sendiri, Rendi, tapi soal siapa yang hadir dengan sungguh-sungguh. Rendi menunduk, tangannya mengepal. Saya pengin hadir, Bu, bukan cuma buat bantu lomba, tapi buat lebih dari itu. Bu Indah menatap pemuda di hadapannya. Wajah polos, tapi matanya menyimpan gelombang rasa yang tak bisa ditahan terlalu lama. Ia menggeser duduknya, mendekat, tangannya menyentuh tangan Rendi. Pelan, seolah menguji ombak yang baru mulai pasang. Kamu yakin? Bisiknya. Rendi mengangguk pelan. Dan pagi itu, dalam diam, mereka menyatu. Bukan dalam keinginan yang tergesa, tapi dalam pelukan yang lembut dan jujur. Rendi memeluk Bu Indah seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumah, bukan sekadar tempat untuk singgah. Tangan mereka saling meraba tanpa terburu-buru, seperti membaca puisi dari tubuh masing-masing. Napas mereka menyatu, hangat dan dalam. Bu Indah menyandarkan kepala di dada Rendi, mendengarkan detak jantungnya yang tak beraturan. Di sana, ia temukan ketulusan yang tak lagi muda, tapi juga belum sepenuhnya dewasa. Ketika bibir mereka bertemu, itu bukan sekadar ciuman. Itu adalah pengakuan diam bahwa dua jiwa berjarak usia bisa bertemu di titik yang sama, rindu dan rasa. Beberapa saat kemudian, mereka duduk di lantai ruang tamu. Di balik tirai tipis, cahaya matahari mulai menembus, hangat dan lembut. Kenapa kamu diam? Tanya Bu Indah. Jemarinya menyusuri tangan Rendi. Aku takut terlalu nyaman, jawab Rendi jujur. Bu Indah tertawa pelan, lalu mencium keningnya. Kenyamanan bukan untuk ditakuti, Rendi, tapi untuk dijaga. Matahari condong ke barat, menyinari kampung kecil itu
dengan cahaya keemasan yang hangat. Angin sore mengayun pelan dedaunan, menciptakan harmoni yang sunyi namun dalam. Gema baru saja selesai latihan voli di lapangan kampung. Keringat masih membasahi tubuhnya saat ia duduk di atas motornya, mengusap tengkuk dengan handuk kecil. Ponselnya bergetar. Gema bisa bantu ibu angkat-angkat galon dan perlengkapan masak lomba lagi diturunin di rumah ibu ini. Nggak ada orang. Sekarang ya nak, itu pesan dari Bu Indah. Tanpa pikir panjang, Gema berbalik arah. Meski lelah, ada semangat yang mengalir tiba-tiba. Seolah panggilan itu lebih dari sekadar permintaan tolong. Rumah Bu Indah tampak sepi dari luar, tapi pintu terbuka. Gema masuk sambil berseru, "Bu, saya datang." Dari dalam dapur terdengar suara Bu Indah. "Masuk, Gem. Ibu di dapur ya. Air galonnya taruh dekat kulkas aja." Gema masuk dan mendapati Bu Indah sedang berdiri membelakangi, mengenakan kaos longgar dan celana legging. Rambutnya diikat tinggi dan punggungnya tampak berkeringat karena habis mengangkat barang sendirian. "Maaf ya Bu, saya telat." "Enggak apa-apa. Ibu cuma tadi keburu dibawain barang dari panitia. Ibu pikir kamu mungkin bisa bantu." Gema mengangkat 2 galon air sekaligus. Ototnya menegang, membuat Bu Indah melirik sekilas, lalu tersenyum. "Wah, kamu makin kuat aja ya sekarang." Gema tertawa kecil. "Ya harus kuat Bu, biar bisa jaga ibu-ibu PKK juga." Kalimat itu menggantung, dan tatapan mereka bertemu. Bu Indah menatapnya sekilas, lalu membalikkan tubuh, mengambil kain lap. "Kamu capek enggak, Gema?" "Capek sedikit Bu, tapi kalau deket ibu langsung hilang capeknya," ucap Gema dengan nada menggoda. Bu Indah tersenyum samar. "Mulut kamu bisa bikin ibu deg-degan." Gema mendekat, berdiri tak jauh dari Bu Indah. Ia melihat tetesan keringat di pelipis wanita itu, dan entah kenapa ingin menyekanya. "Ibu boleh saya bersihin keringatnya?" tanyanya pelan. Bu Indah terdiam sejenak, tapi kemudian mengangguk. Tanpa kata, Gema mengangkat tangannya. Dengan ujung jari, ia menyeka pelipis Bu Indah perlahan, lalu turun ke pipi. Jemarinya gemetar, tapi matanya tak lepas dari wajah wanita itu. Lalu dalam keberanian yang tak biasa, ia berbisik, "Bu Indah, saya suka sama ibu." Bu Indah memejamkan mata sesaat, lalu berkata lirih, "Gema, kamu tahu nggak? Kadang ibu pengen ada yang peluk ibu, bukan karena kasihan, tapi karena benar-benar ingin." Dan dalam keheningan sore itu, mereka saling mendekat, perlahan, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Pelukan mereka seperti senja yang memeluk langit perlahan, namun tak bisa dihindari. Tubuh Gema yang masih hangat karena olahraga berpadu dengan kelembutan. Tubuh Bu Indah yang masih menyimpan kelelahan. Tangan Gema menyusuri punggung Bu Indah, sementara tangan wanita itu bersandar di dada pemuda itu, mencari detak yang bisa menenangkan hatinya yang bergetar. Mereka mencium, pertama dengan ragu, lalu dengan keyakinan yang tumbuh dari keheningan. Desah napas Bu Indah teredam di leher Gema, sementara Gema menahan napas, takut waktu akan berhenti. Keduanya menyatu dalam kehangatan yang tak direncanakan, dalam gerakan pelan yang bukan sekadar nafsu, tapi juga pelepasan dari kesepian yang terlalu lama dipendam. Sore berlalu. Bu Indah bersandar di dada Gema, menatap langit dari jendela. "Kamu tahu ini salah?" bisiknya. "Saya tahu Bu, tapi kadang yang salah itu justru terasa paling benar." Hari-hari di kampung kecil itu terus berjalan. Suasana menjelang lomba memasak antar RT membuat banyak warga sibuk, terutama ibu-ibu PKK dan para pemuda yang menjadi panitia. Namun, di balik keramaian yang penuh tawa, ada riak-riak yang mulai muncul dalam hati 3 pemuda, Doni, Randy,
dan Gema. Mereka masih membantu Bu Indah seperti biasa. Tapi setiap kali bertemu, masing-masing membawa rasa yang berbeda. Ada detak yang lebih cepat, tatapan yang lebih lama, sentuhan yang tak lagi biasa. Dan Bu Indah mulai menyadari semuanya. Suatu malam, Doni datang kembali ke rumah Bu Indah untuk menyelesaikan desain panggung. Mereka duduk berdampingan di ruang tamu. Namun, malam itu berbeda. Doni lebih diam, lebih sering mencuri pandang. Ada yang berubah, Don, ucap Bu Indah perlahan. Doni menoleh, matanya redup. Ibu, sejak malam itu saya nggak bisa berhenti mikirin ibu. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya nggak bisa pura-pura biasa lagi. Bu Indah menatapnya lama, lalu menyentuh tangannya. Kadang, yang singgah bukan cuma datang, tapi juga tinggal, walau tanpa izin. Randy mulai menjaga jarak. Ia tetap datang membantu, tapi tak seceria dulu. Dalam setiap sapa, ada keheningan yang tertahan. Bu Indah memanggilnya saat ia selesai memasang dekorasi panggung. Ren, kamu kenapa? Randy menunduk. Bu, saya tahu, saya cuma numpang lewat di hidup ibu. Tapi saya terlalu nyaman dan saya takut kehilangan. Bu Indah menghela napas panjang. Kamu gak numpang, Randy. Kamu hadir dan kehadiranmu, ibu rasakan. Randy tak berkata apa-apa lagi. Tapi senyum kecilnya kembali muncul, meski getir. Sore itu, Gema datang tanpa diberi tugas. Ia hanya ingin duduk sebentar di teras rumah Bu Indah. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat Doni keluar dari rumah, menenteng laptop dan tersenyum kecil sambil pamit. Gema hanya berdiri di ujung gang, tak bersuara. Dan saat akhirnya masuk, senyumnya sudah berubah jadi datar. Kamu kok mendadak diem? Tanya Bu Indah, yang menyadari perubahan itu. Bu, saya nggak minta apa-apa, tapi saya cuma pengen jadi satu-satunya, ucap Gema lirih. Bu Indah memejamkan mata. Perasaannya mulai retak. Bukan karena menyesal, tapi karena tahu ia telah membuka pintu bagi 3 hati muda yang kini saling ingin memiliki. Cinta yang datang diam-diam, kadang tak minta diizinkan. Ia hanya tumbuh seperti akar yang merambat pelan masuk ke tanah paling dalam. Dan kini Bu Indah berdiri di antara 3 pemuda yang masing-masing telah menyentuh sisi jiwanya yang berbeda. Doni membuatnya merasa diinginkan. Randy membuatnya merasa tenang. Gema membuatnya merasa hidup. Namun cinta yang dibagi tak pernah bisa benar-benar adil. Malam itu, Bu Indah berdiri di depan cermin kamarnya. Ia menyentuh wajahnya sendiri perlahan. Apa yang sebenarnya kamu cari, Indah? Bisiknya. Dan cermin itu tak memberi jawaban, hanya memantulkan bayangan seorang wanita yang mulai jujur pada kesepiannya. Malam turun perlahan di atas langit kampung. Hening. Hanya suara jangkrik yang mengisi ruang kosong di antara pohon dan tembok rumah-rumah. Di dalam rumahnya, Bu Indah duduk di ruang tengah. Lampu sengaja ia redupkan. Aroma melati dari dupa kecil di sudut ruangan melayang perlahan, menyatu dengan udara malam yang lembab. Pikirannya penuh, hatinya lelah. 3 pemuda, 3 hati, 3 rasa yang tak pernah ia rencanakan, tapi kini tumbuh dalam diam yang tak bisa ia abaikan. Semua datang dengan ketulusan, bukan main-main, dan justru itu yang membuatnya bingung. Ia bukan gadis muda lagi. Ia adalah seorang wanita yang pernah patah, pernah kuat, tapi diam-diam masih ingin dicintai seperti pertama kali. Malam itu, Doni datang lagi. Ia membawa cetakan terakhir backdrop, tapi tak ada yang dibicarakan tentang lomba. Mereka hanya duduk berdua, dalam diam yang saling mengerti. Bu Indah. Bu, kata Doni, suaranya dalam. Kalau saya minta ibu untuk milih, salah? Enggak, Bu Indah menatapnya. Lama, kamu bukan salah, Don. Tapi waktu kita mungkin belum benar.
Doni menggenggam tangan Bu Indah. Tapi malam itu tak ada pelukan, hanya genggaman panjang yang berakhir pada perpisahan di depan pintu. Randy datang keesokan harinya. Ia membawa bunga kecil, bukan mawar, hanya kenanga dari halaman rumah tetangga. "Ibu suka bunga kenanga kan?" ucap Randy sambil tersenyum kecil. Bu Indah mengambilnya dengan hati yang berat. "Kenapa kamu gak marah, Ren?" "Karena saya tahu rasa gak bisa dipaksa. Kalau saya cukup berarti, saya akan tetap ada di sini, meski bukan sebagai kekasih." Air mata Bu Indah nyaris jatuh, tapi ia tahan. Karena kadang yang paling menyentuh adalah cinta yang diam, bukan yang meminta. Gema datang paling akhir. Sore itu, ia tak banyak bicara, hanya duduk di teras, menatap langit yang mulai kelabu. "Ibu tahu nggak, waktu kecil saya pernah nangis gara-gara nggak bisa punya sepeda. Tapi pas punya, saya bingung harus kemana." Bu Indah tertawa pelan. "Kamu lagi ngomongin sepeda? Atau nggak tahu?" jawab Gema. "Tapi saya tahu satu hal, saya nggak pengen kehilangan ibu." Bu Indah mendekat, menyentuh rambut Gema, lalu mencium keningnya. "Dan kamu gak akan kehilangan Gema, karena kamu sudah tinggal di sini." Tangannya menyentuh dada Gema perlahan. Malam terakhir menjelang lomba memasak. Semua orang sibuk, tapi di rumah itu, kesibukan justru digantikan dengan keheningan yang hangat. Bu Indah duduk di ranjangnya, mengenakan kimono tipis berwarna gading. Angin malam menyentuh kulitnya pelan. Ia membayangkan tangan Doni yang penuh gairah, pelukan Randy yang menenangkan, dan ciuman Gema yang membakar namun lembut. Semua kenangan itu hidup bersamaan. Tubuhnya menggigil pelan, bukan karena dingin, tapi karena rindu pada detik-detik yang pernah membangkitkan hidupnya kembali. Dan malam itu, ia membiarkan tubuhnya menyentuh spray, seolah sedang menyentuh kembali kenangan mereka satu persatu. Desahannya adalah doa yang tak bersuara. Tangis kecilnya adalah pelukan bagi semua rasa yang tak bisa ia miliki sepenuhnya. Lomba memasak selesai. Kampung ramai, semua tersenyum. Foto bersama, tepuk tangan, gelak tawa. Bu Indah berdiri di atas panggung kecil, menerima ucapan terima kasih dari warga. Tapi matanya mencari 3 sosok. Dan saat pandangan mereka bertemu Doni, Randy, dan Gema, tak ada kata, hanya senyum kecil yang penuh arti. Mereka tahu bahwa cinta bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikenang, untuk dirasakan dalam-dalam hidup. Terkadang yang paling menggoda bukanlah tubuh yang cantik atau wajah yang rupawan, tapi kesepian yang minta ditemani, dan kehangatan yang tak pernah dijanjikan, tapi hadir tanpa diminta. Bu Indah tak pernah mencari cinta, tapi cinta datang padanya dengan wujud yang paling tak terduga. 3 pemuda, 3 rasa, dan 1 hati yang akhirnya tahu bahwa mencintai tak selalu harus memiliki. Sampai di sini kisah malam ini. Terima kasih sudah menyimak cerita penuh rasa dan hasrat yang terselip di antara sunyi. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa, di balik pintu rumah seseorang selalu ada rahasia yang tak pernah kau bayangkan.